Kalau kita ingin dapat ridho Allah, pertama pastikan bahwa Abi Amir menjawab, mencerahkan, memudahkan, memberikan solusi. Hanya di FAT TV. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Memang semua dari apa yang kita kerjakan ini kita mengharap ridho Allah ya. Juga kita mengharap syafaat Nabi gitu. Seperti apa sih spesifikasinya? Gini teman-teman semua, bahwa kalau kita ingin dapat ridho Allah, pertama pastikan bahwa kita ikhlas. Ikhlas karena Allah. Dari mana kita ikhlas datang? Karena kita benar akidah kita. Jadi akidah ini apa tuh akidah? Akidah itu gini teman-teman. Pembahasan akidah ini memang banyak yang heboh di YouTube itu tentang di mana Allah di langit atau di bumi dan sebagainya gitu ya. Nah, sebetulnya bukan itu. Itu hanya salah satu pembahasan tentang akidah, salah satunya. Keilmuan akidah. Tapi kalau kita membahas tentang akidah begini, ya simpel aja. Kita yakin bahwa Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Wa ilaihin nusyur, kita akan dihisab oleh Allah dan kita adalah miliknya. Mata dari Allah, tangan dari Allah, kaki dari Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini namanya akidah. Gitu ya. Jadi kalau soal pembahasan tentang masalah Allah apakah di langit atau di bumi itu hanya bagian min furu'il akidah, di antara cabang tentang akidah. Tapi yang paling pokok yang Al-Quran ceritakan yaitu ini benarkan dulu, sehingga kita ini setiap bekerja itu memang karena Allah, lillahi ta'ala, bahwa aku punya mata ya karena dari Allah, aku bisa bekerja ya karena Allah memberikan taufik kepada aku. Banyak orang lebih hebat daripada aku, masih lebih bagus aku penghasilannya, itu semua dari Allah, bukan karena siapa-siapa gitu. Nah, itulah yang kita benarkan dulu. Nah, kalau ini sudah benar, ya sudah, kita akan mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun cara mendapatkan syafaat Nabi, Nabi sudah memberikan beberapa panduan. Pertama, itu di situ di zikir itu ada, itu membaca sholawat setiap hari 10 kali. Ya, sholawat setiap hari 10 kali, baca sholawat. Ya, ada yang pendek, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini yang paling pendek. Tapi ada yang panjang namanya sholawat Ibrahimiyah, yaitu yang kita baca dalam sholat, yaitu fil alamin innaka hamidum majid, sampai itu. Jadi itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Nah, itu baca sehari 10 kali. Itu adalah zikir yang kita kumpulkan dalam benteng diri. Nah, itulah teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa baca itu setiap hari, pagi dan sore. Nabi menjamin bahwa siapa yang baca sholawat kepada aku 10 kali per hari, aku menjamin syafaatku di hari kiamat. Yang kedua adalah Nabi memberikan cara jawab azan. Kalau ada azan, jawab dengan bagus. Raddid ma'al azan, kata Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hentikan pembicaraan, hentikan kesibukan, hentikan obrolan. Udah, pokoknya begitu azan, sudah kita khusyukkan diri, kita jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab dalam jiwa kita dengan sungguh-sungguh. Setelah azan, kita berdoa. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatir rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Di sini ada doa ati Muhammadil wasilah. Ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Al-wasilah apa artinya? Surga yang tinggi. Berikan kepada Rasulullah SAW surga yang tinggi. Apa kata Nabi? Man da'a liyal wasilah. Siapa yang mendoakan aku agar aku dapat al-wasilah. Maksudnya doa sudah ada. Itu menjawab adzan dan doa sudah ada. Syafa'atu yaumal qiyamah. Aku jamin syafaatku di hari kiamat. Yaitu teman-teman semua ini adalah merupakan bagian daripada cara terbaik bagaimana kita mendapat ridho Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tentu kita mencintai Rasulullah, kan dengan selawat kita mencintai Rasulullah SAW. Kita bersungguh-sungguh mencintainya. Nah, bagaimana cinta? Ada 5 cinta. Pertama, kartu zikrihi.
kita banyak salawat, kita banyak ingat Nabi, baca sejarahnya. Yang kedua, fi'lu ma ahabbahu, melaksanakan apa yang Nabi cintai. Nabi suka kita baca Quran. Nabi suka tahajud, kita bertahajud. Nabi suka kita berzikirlah. Nabi suka kita ke masjid. Nabi suka kita mencari ilmu. Itu namanya fi'lu ma ahabbahu. Yang ketiga adalah tarku ma la yuhibbu, meninggalkan apa yang dia tidak suka. Nabi tidak suka kita sia-sia, jangan tinggalkan. Nabi tidak suka kita maksiat, jangan kerjakan maksiat. Nabi tidak suka kita berbohong, jangan berbohong. Nabi tidak suka kita makan harta haram, jangan makan harta haram. Begitu. Ini namanya cinta pada Nabi. Terus yang keempat adalah kita atadhiyalatahu, kita berkorban untuk melanjutkan risalah Nabi. Berkorban dengan harta, pikiran, perasaan, harus ada pengorbanan. Itu cinta. Cinta itu harus ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan bukan cinta. Makanya orang berkata, biarpun gunung aku daki, lautan ku seberangi untuk sebuah cinta. Itu biasa. Ada pengorbanan, harus cinta itu. Terus yang kelima adalah yaitu iksarus salawat, perbanyak baca salawat kepada Rasulullah SAW. Nah itu, insya Allah dengan cara itu kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan kita insya Allah akan dikumpulkan dengannya di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fat Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, wah itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah ini sudah ada, alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa, karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.